Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melakukan wawancara pada Siang ini. sebelumnya Ibu namanya siapa? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nia, saya guru kelas 4 di SDN Susukan 06 Pagi. Sebelumnya kami dari mahasiswa UHK PGSD, dia PGSD, kami di sini dapat tugas untuk mewawancarai guru kelas mengenai pembelajaran IPS di SD. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Masana, lalu saya Guru Hidayah. Saya Malam India. Oke, langsung aja pertanyaannya Bu ya. Jadi, oke. Saya bertanya Ibu, selama Ibu mengajar menggunakan kurikulum Merdeka ini, kira-kira apa saja sih Bu yang menjadi masalah terbesar saat Ibu mengajar IPAS di kurikulum Merdeka? Iya, kalau IPAS ini kan dia itu gabungan ya, gabungan dari IPA dan IPS. Jadi topik yang kakak tanyakan adalah materi lebih ke IPS ya. Iya. Kesulitannya saat belajar IPAS ya, IPA maupun IPS pada kelas 4 itu, pertama ini kan dia itu topiknya itu luas ya, IPS itu sangat luas. Sedangkan anak-anak ini untuk pengetahuan tentang materi IPS itu agak kurang. IPS itu karena materinya luas juga kurang. Nah, sedangkan di sekolah kan tidak boleh menggunakan handphone ya. Jadi mereka yang harus banyak mencari informasi dan dibantu didampingi juga oleh gurunya itu. Makanya banyak dengan kegiatan kerja kelompok gitu. Terus juga kalau kelas 4 sendiri itu kan masih seperti peralihan ya, dari kelas 3 ke kelas 4 gitu, yang mungkin pelajarannya awalnya mereka tidak tahu sama sekali gitu tentang materi IPAS. Ada di kelas 3 tapi mungkin tidak serumit di kelas 4 kan gitu materinya. Contohnya seperti melestarikan budaya yang mungkin mereka itu biasanya mungkin di kelas 3 dikasih materinya langsung dari gurunya, dan kalau di kelas 4 kita harus lebih anak-anak explore gitu kan. Ini kesulitannya itu, dan anak-anak itu kurang literasi sih, kurang literasi. Sedangkan kalau IPS ini kan kita harus banyak literasi seperti itu. Jadi kayak misalkan tanya dari Pulau Sumatera, kira-kira di provinsi Sumatera Barat apa yang kamu tahu daerahnya, itu kan itu anak kurang seperti itu. Bahkan bahasa daerah sendiri pun saat ditanya mereka juga bingung. Kendalanya di situ. Berarti kalau misalkan dari kesulitan terbesar mereka itu seperti kurangnya informasi, betul, literasinya kurang. Boleh gimana Ya, boleh sebenarnya tapi dengan pengawasan dan tidak boleh setiap hari juga kan. Ya, jadi memang beberapa kali pertemuan kita mengizinkan anak supaya mereka bisa eksplor, mencari informasi lebih selain dari gurunya yang memberikan gitu. Berarti ini masuk ke penyebab utama juga yang kurang informasi dari informasi. Kira-kira kalau misalkan dari permasalahan tersebut, solusi yang bisa Ibu lakukan itu seperti apa ya? Paling misalkan begini, jadi besok kan mau materinya apa kan kita bisa campurkan. Nah, saya nanti informasikan ke grup bahwa besok materinya adalah tentang misalkan tentang mengenal lingkungan sekitar. Berarti kan mereka menggali informasi dulu dong, menggali informasi tentang lingkungan sekitar, dia keberagaman budaya apa, misalkan dari si tetangganya itu, dari daerah mana dan sebagainya. Setelah itu baru nanti kita berdiskusikan kembali dengan anak-anak tentang keberagaman budaya. Oh ya, nggak cuma di keluarga dia aja yang orang Jawa, ternyata di sebelah-sebelahnya itu ada orang Barat dan apa gitu. Jadi mereka mencari informasi dulu sih lebih tepatnya. Jadi saat sampai di sekolah kita tinggal mendampingi mereka. Gitu kan mereka cuma taunya oh ini orang Batak, tapi Batak itu dari mana sih gitu kan. Biasanya kan mereka nggak tahu. Terus kayak budayanya seperti apa, dari Panjang dan sebagainya. Gak apa boleh. Oh udah mungkin.
Oke, ketika itu sebelumnya diinformasikan dulu yang supaya mereka cari tahu yang dimana kita harus belajar, mereka udah paham juga nih. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kira-kira kalau dari ibu tadi kan dikasih tahu terlebih dulu ya. Kan tadi kelebihannya aku jadi lebih tahu. Kelemahannya itu apa ya Bu? Kalau kelemahannya mungkin si anaknya ini mengandalkan orang tua paling, ya kan? Jadi kalau kita kasih tugas ke anak, kadang kan ada orang tuanya yang pengen anaknya harus bagus nih, gimana caranya akhirnya pas saya tanya, anaknya kurang paham, tapi jawabannya itu benar, udah itu karena itu kadang dari situ aja sebenarnya. Makanya saya tuh selalu ditekankan dari awal saya masuk itu dikasihkan, tolong tugas anak itu biarkan anak yang mengerjakan, orang tua hanya mendampingi. Karena masih ada yang ditulisin, walaupun saya kelas 4 itu masih ada yang ditulisin. Saya sudah coba secara personal di grup juga sudah diinformasikan bahwa tugas ini tidak akan saya tinggalin, karena saya bisa membedakan tulisan anak mana dan orang tua mana. Beda dong, masih orang dewasa sama anak dari kami dan seperti itu dalamnya. Dan itu termasuk faktor eksternal ya dari dukungan orang tua ya. Iya. Selain kan dia kan ngebantuin anak untuk menulis, kira-kira dukungan dari orang tua itu apa ya? Dukungan lainnya ya saling berdiskusi. Kan kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu kan ada kegiatan bersama keluarga. Ada di setiap materi materi IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya itu ada kegiatan bersama keluarga. Jadi tidak hanya di sekolah pembelajarannya, tapi di rumah pun saya suka memberikan tugas. Itu mereka berdiskusi dengan keluarganya. Contoh misalkan di rumah upaya apa sih yang mereka lakukan untuk melestarikan budaya. Jadi kan salah satu contohnya adalah si orang tua ini memperkenalkan budaya kedua orang tuanya kan. Ada yang mungkin satu ada juga yang beda dua adat, ya kan? Nah berarti kan si bapaknya misalkan dari Sunda, ibu dari Jawa. Nah berarti dia memperkenalkan budaya dari bapak dan ibunya. Lalu dari bahasa, apakah masih orang tua menggunakan bahasa daerah, ada jarang kan? Namanya seperti itu. Tadi juga habis saya bahas juga kan, karena kan materi pendidikan Pancasila itu nanti ada berkaitannya juga dengan pendidikan IPS ya, di pelajaran IPAS tentang pelestarian budaya. Ternyata setelah saya tanya, hanya beberapa anak di rumahnya yang masih orang tuanya mengajak diskusi atau berbicara dengan bahasa daerah. Rata-rata mereka cuma tahu orang tua saya dari Jawa, tapi pas diajak bicara bahasa Jawa ketika itu mereka nggak bisa. Itu Nanti memang dari orang tuanya yang nggak ngajarin anak-anaknya dulu. iya, mungkin ada orang tua yang sekarang ya lebih dulunya Indonesia aja gitu. Mungkin karena lingkungannya karena di Jakarta, jadi ya pakai bahasanya bahasa Jakarta gitu ya, atau bahasa Indonesia. Karena bukan di Jawa, jadi nggak mau pulang gitu. Padahal kan itu salah satu hal yang perlu dikenalkan yang melestarikan juga. Berarti ini cukup faktor lingkungan juga tadi yang dibilang. Betul, faktor lingkungan, terutama di keluarga ya. Nah, kira-kira setelah mengidentifikasi masalah dan menerapkan solusi yang tadi diberikan, apa refleksi atau pembelajaran yang yang ibu dapatkan dari pengalaman ibu sendiri? Dari pengalaman saya sih, yang akhirnya orang tua yang tadinya itu mungkin kurang mengajarkan si anak, jadi mulai ada interaksi dengan bahasa daerah. Terus anak-anak juga jadi tahu beberapa bahasa yang tadinya dia nggak paham gitu, kayak bahasa Jawanya nanya udah makan belum gitu, yang tadinya dia tidak tahu dia jadi tahu. Jadi ada pengetahuan baru dari anak itu gitu, dan orang tuanya juga jadi punya peran tambahan selain mendampingi PR, juga mereka bisa jadi guru di rumah juga kan, untuk ngajarin bahasa daerah sama ngasih tahu kalau makanan kita tuh apa sih ciri khasnya gitu. Misalkan kayak Betawi, oh Betawi itu ada di luar Betawi gitu kan, mereka cuma taunya toprak atau gado-gado gitu kan, padahal sebenarnya banyak kayak selendang mayang yang mungkin mereka jarang temukan. Jadi pastinya ada informasi baru, pengetahuan baru. Terkait dengan kurikulum, gimana sih ibu melihat efektivitas kurikulum Merdeka dalam meningkatkan pengalaman siswa di pelajaran kita sendiri? Karena ini juga masih belum lama ya kita kurikulum Merdeka ini saya tahun kedua. Ibu melihat keefektivitasan kurikulum Merdeka dalam meningkatkan pengalaman siswa terhadap pembagian efektivitas. Efektif ya? Iya, efektif atau tidak? Menurut saya efektif ya, cukup efektif. Cuman
beberapa hal karena apa ya, tidak semua anak itu bisa cepat menangkap ya, jadi harus ada diferensiasi gitu kan. Jadi makanya kalau misalkan lebih mudahnya kalau dalam belajar kurikulum merdeka itu buatnya itu per kelompok gitu. Kalau individu itu agak sulit. Jadi kalau biasanya saya buatnya dengan kelompok supaya lebih efektif. Jadi bisa saling membantu teman yang kurang kan dengan teman yang bisa itu saya campur, karena kan dari kurikulum merdeka ini banyak materi ini yang project, ya kan project. Nah, project contoh IPS. IPS ini melestarikan budaya dan mereka itu membuat project yaitu dengan membawa makanan daerah, membuat replika alat-alat, misalkan alat musik. Nah, kan dibagi beberapa kelompok nih. Contohnya aja ya, misalkan kelompok 1 dari Jawa, kelompok 2 dari Sumatera, misalkan mereka pilih sama Sumatera mana. Nah, mereka itu memperkenalkan nanti ke teman-teman yang lain. Mereka membuat alat musik tradisionalnya seperti itu. Nanti saling berbagi informasi. Jadi efektif kalau untuk berkelompok. Kalau untuk sendiri itu kurang efektif karena materi hukum ini cukup luas sebenarnya seperti itu. Oke Ibu, di kurikulum merdeka itu kan pembelajarannya itu diperlukan yang inovatif ya Bu. Kira-kira kendala Ibu dalam merancang pembelajaran itu inovatif ini seperti apa Ibu? Paling itu saya tuh sering mencari-cari informasi terbaru yang sekarang yang lagi hits gitu ya. Misalkan kalau kita minta anak untuk menghafal tentang contoh IPAS itu di IPA-nya perubahan wujud, kalau anak suruh ingat-ingat kan susah ya, sulit. Akhirnya kita kaitkan dengan lagu. Jadi inovasi dengan lagu supaya anak-anak lebih menghafal. Kadang mereka tuh kalau dengan nyanyian itu lebih mudah hafal dibandingkan kalau coba dari membeku mencair, contohnya apa gitu, atau disebutnya apa gitu. Itu mereka agak kesulitan. Kalau kita kaitkan dengan lagu itu mereka lebih mudah hafalnya. Berarti nggak cuma metode ceramah dan diskusi doang ya, tapi lagu dan permainan bisa. Jadi biasanya permainan itu kayak misalkan kita memberikan dia sebuah gambar. Nah, kira-kira misalkan pulau, misalkan kita tulis gambar pulau Sulawesi misalkan itu. Nah, itu kan dibagi berbagai daerah. Nah, mereka harus coba kira-kira di daerah ini ciri khasnya apa. Kan bisa seperti itu. Pulau Jawa, Jawa itu dibagi ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, setiap daerah ciri khasnya apa? Misalkan nanti mereka menulis atau menempelkan gambar makanan atau peninggalan seperti itu kan. Jadi bisa pakai gambar, bisa pakai lagu, banyak. Apalagi sekarang kan informasi banyak banget ya. Kita bisa buka dari TikTok, dari Instagram dan sebagainya. Paling itu yang kita manfaatkan sih. Karena kita harus melek teknologi kan sekarang. Seperti itu. Ibu mau tanya tentang perangkat. Jadi saat Ibu mengajar pada siswa ini, apakah Ibu menggunakan perangkat ajar seperti modul ataupun media pembelajaran lainnya, Bu? Kalau modul ajar ya pakai itu kan sebagai acuan ya. Tapi ketika mengajar nggak terpaku hanya fokus di modul aja. Jadi kita explore lagi dan pastinya harus ada peragaan di medianya. Contoh yang udah pernah saya praktikkan seperti perubahan wujud. Kalau IPS ini maaf ya, ini belum masuk. Jadi kita ini disusukan 6, sistemnya itu kita dari semester 1 itu kita di IPA dulu fokusnya. Jadi saat ini anak-anak masih belajar IPA gitu. Nanti semester 2 baru kita IPS, sistem blok namanya. Seperti itu. Karena supaya kita lebih fokus ke anaknya di semester 1, kita fokusnya ke IPA dulu. Nanti semester 2 baru IPS. Karena di bukunya itu seperti itu. Jadi awal bab itu sampai nanti bulan Desember itu materinya IPA semua. Berarti kembangin satu mata pelajaran, betul. Jadi kita fokuskan ke satu pelajaran supaya anak-anak nggak pusing. Nanti misalkan bulan pertama IPA, bulan keduanya IPS, kami gurunya bingung harus masukin nilai gimana kan? Seperti itu. Jadi kita pakai sistem blok. Makanya tadi kan saya memberikan contoh beberapa lebih banyak ke IPA-nya ya, karena memang yang sudah dipraktekkan seperti itu. Nah, contohnya kemarin anak-anak sudah praktek tentang magnet.
tentang magnet. Nah, disediakan jadi mereka membawa magnet sesuai dengan kelompoknya gitu. Nah, kira-kira benda apa saja sih yang bisa ditarik sama magnet gitu kan? Ada kita siapkan dari sedotan, tusuk gigi, peniti, kemudian sendok dan sebagainya gitu. Kira-kira magnet itu bisa menarik benda apa saja, terbuat dari apa? Kalau kutub U dan U ketemu kira-kira apa saja. Karena kalau kita cuma dikasih gambar atau kita kasih video aja, mereka cuma yang paham satu itu aja gitu. Mereka harus langsung praktek. Nah, itu di Kurmen itu memang lebih banyaknya proyek, praktek, seperti itu diskusi. Jadi baca itu yang konkret itu ya. Iya, betul. Jadi supaya anak-anak juga lebih paham, karena kan ada anak yang memang lebih pahamnya kalau kita praktek dibandingkan kita metodenya sama aja kan menjelaskan. Gitu. Mungkin saat pembelajaran apakah ibu bisa mengidentifikasi anak-anak yang mulai bosan gitu dalam belajar, misalnya kayak langsung berbicara atau lari-larian gitu. Kalau misalnya memang ada faktor utamanya itu apa Bu? Biasanya yang kayak gitu ya anak yang pertama yang kurang paham sama anak yang lebih pintar gitu. Kalau yang kurang paham kan karena dia bingung mau ngerjainnya gimana, ya kurang paham, jadi dia nggak bisa ngerjain, akhirnya cari kesibukan lain. Sama satu lagi yang udah bisa, udah pintar, jadi untuk menyampaikan kayak dia udah selesai terus dia harus ngapain lagi, seperti itu biasanya kan. Nah, kalau yang kurang paham berarti kan karena ini kan saya selalu buatnya per kelompok ya. Jadi saya buatnya per kelompok, inisiatifnya adalah misalkan ada yang tidak paham, saya tanyakan ke kelompok ini sudah selesai belum? Siapa yang kurang paham, temannya dulu mengajarkan kan, jadi itu tahu supaya dulu. Kalau misalkan temannya masih bingung, terus anaknya tidak bisa diatur, baru nanti saya yang maju mengaturkan. Gitu. Nah, untuk yang anak yang yang sudah bisa dan dia tidak bisa diam, biasanya saya kasih tugas untuk jadi tutor terbaik, ajarin temennya. Daripada dia jalan-jalan ke sana kemari, lebih baik dia membantu saya untuk ajarkan temennya yang sudah dia bisa gitu kan, daripada dia sibuk larian atau cerita ngobrol seperti itu. Berarti Ibu sekarang itu lebih menerapkan ke model pembelajaran proyek atau berbasis masalah Bu? Keduanya sih dijalanin, jadi dilihat dari materinya sih, lebih ke materinya. Jadi kalau misalkan materinya lebih ke proyek ya berarti kita arahnya, tapi mayoritas di kurikulum Merdeka itu lebih banyak ke proyek. Boleh tanya nggak Bu, pengaruh model pembelajaran tersebut dengan meningkatkan keaktifan siswa? Iya, pastinya dong. Dengan proyek kan otomatis mereka itu berpikir, bergerak, ya kan. Jadi mereka itu juga yang tadinya juga tidak ngapa-ngapain jadi ikut berpartisipasi kan. Jadi nggak cuma diem aja. Makanya Kurmen ini memang lebih banyaknya di di akhir pembelajaran itu pasti ada proyek-proyek. Mau itu pelajarannya IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya, itu pasti ada kegiatan. Kalau misalnya dalam pembentukan kelompok nih Bu, apakah ada siswa yang kayak protes maunya sama ini nih atau enggak menerima aja gitu Bu? Kalau namanya anak ya pasti mereka lebih senang sama yang mereka dekat. Iya. Ya, tapi kita tekankan aja, kita kasih nasihat lagi bahwa semua teman itu sama, ya kan, kita belajar ini sama, semua sama, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kalau saya kelompok itu biasanya beberapa bulan sekali saya rolling supaya anak tidak jenuh. Ada yang Tentang kalau misalnya anak pengennya sama temen yang paling dekat itu menggunakan sistem rolling gitu. Iya, misalnya kan namanya anak-anak ada geng-gengnya gitu ya, bestie-bestinya gitu. Nah, saya siasatin mereka tuh biasanya yang dekat-dekat itu malah saya pisah. Karena kalau udah ngumpul jadi arisan, kayak kerja kelompok. Itu yang saya alami di tahun lalu. Kalau tahun ini alhamdulillah anak-anaknya tuh mau sama siapapun mereka mau. Nah, kalau tahun lalu itu yang saya alami, mereka itu selalu protes, Bu saya maunya sama ini, Bu saya nggak mau sama dia soalnya dia berisik gitu. Nah, itu makanya saya pecah. Nggak boleh jadiin satu, karena pastinya mereka akan ngobrol. Apalagi yang pintar sama pintar itu sama-sama bisa tuh satu game, itu juga pasti saya bisa. Dan selalu diganti kelompoknya supaya nggak bosan, nggak jenuh sama itu aja. Jadi semuanya ketemu merata. Apakah ada misalnya guru yang kurang inovatif gitu dalam menerapkan model pembelajaran ini? Jika ada,
apakah di sekolah ini menerapkan pelatihan tambahan gitu Bu untuk guru jadi kayak seminar atau workshop? Kalau guru yang kurang inovatif mungkin kepala sekolah lebih tahu kali ya, karena kan kalau lagi penilaian dia yang masuk, Iya. beliau yang masuk ke dalam kelas gitu. Tapi kalau menurut saya di sekolah ini sudah cukup inovatif guru-gurunya, dan kita juga ada pelatihan tambahan, baik itu di sekolah maupun mereka cari di luar. Jadi kita melalui Zoom meeting, pelatihannya seperti itu, nanti ada sertifikat, ya seminar kan di PMM juga banyak kan seminar-seminar seperti itu yang diikuti. Ya Bu, lalu selanjutnya ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti media interaktif. Misalnya Ibu udah menerapkan kuisis atau Sudah yang kuisis kita ada, kita pakai kalau untuk pembelajaran. Jadi latihan soal. Kadang misalkan di sekolah tidak sempat, ya kita share di rumah gitu untuk anak-anak seperti itu. Kalau selain kuisis ini pakai apa lagi? Selama ini sih saya baru pakai kuisis aja sih. Kalau misalnya anak-anak Kalau di Google sekolah- Form dulu pernah sih, tapi itu kan udah lama ya. Iya, udah lama. Itu lebih ke zaman COVID ya, Iya. kuisis. Kalau misalnya anak-anak tuh disuruh buat video gitu Bu untuk diupload ke YouTube itu pernah tidak? Kalau membuat video untuk upload di YouTube sih paling kalau misalkan ada anak yang mau ikut lomba ya. Jadi kalau untuk pembelajaran itu belum, materinya belum. Gitu. Mungkin kalau kelas tinggi lain mungkin ada kali juga wawancara yang di video, tapi kalau saya belum sih. Menurut Ibu perbedaan metode pembelajaran yang signifikan dari kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka ini tentang IPAS? Tentang IPAS. Kalau mungkin ini ya materinya itu yang bukunya digabung. Iya, kalau K13 kan tema ya, per tema. Kalau ini kan dia udah per mata pelajaran. Gitu. Sebenarnya lebih enak udah per mata pelajaran ya. Cuman kalau untuk IPA dan IPS mungkin awal-awal saya juga sempat bingung. Ini maksudnya IPAS itu gimana gitu. Tapi setelah kita pelajari, oh ternyata masih bisa sistem blok. Jadi lebih mudah dipahami kalau kita pelajarannya itu sistem blok, IPA dulu, IPS dulu. Ya setiap kurikulum pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi sejauh ini setelah melakukan pelatihan yang awalnya tidak paham kan jadi lebih paham. Setelah dijalani udah mau 2 tahun ini ya menurut saya kurikulum Merdeka cukup baik. Cuman memang karena terlalu banyak proyek-proyek ya, jadi orang tua pun ya cukup banyak keluhan gitu kan. Karena pas tematik mungkin proyek atau proyeknya nggak begitu banyak ya, ada praktek tapi tidak sebanyak sekarang. Apalagi kita punya P5 ya kan, seperti itu. Mungkin ya harus lebih kreatif sih kitanya di kurikulum Merdeka ini, harus kreatif gimana caranya kita meningkatkan literasi si anak, kemudian mengajak anak untuk lebih aktif di kelas membuat proyek-proyek gitu. Nah dia harus lebih mandiri di kurikulum Merdeka. Ibu kan udah ngajar kurikulum Merdeka kan udah 2 tahun kan Bu? Jangan 2 tahun Udah 2 ya. tahun. Nah kalau misalnya ada nggak sih Bu materi IPAS yang di tahun kemarin itu yang paling anak-anak susah gitu loh untuk dimengerti? IPAS yang anak-anak, kalau IPAS itu yang IPS sih yang agak Iya, sulit. iya, Itu tentang materi peninggalan sejarah. Oh, iya. Sejarah. Itu bahkan kita punya sudah dewasa aja masih Iya, agak sulit iya. ya. Nah, mereka harus tahu peninggalan dari agama Islam apa, dari Hindu apa. Iya. Nah, itu kan mereka harus hafal. Kalau IPS itu kan kita menghafal, makanya saya bilang tadi kurangnya literasi anak, maka jadinya ketika ada soal yang mereka harus baca dulu jadi tidak tahu. Nah, tapi di sekolah kami alhamdulillahnya sudah ada kegiatan itu literasi setiap hari Selasa. Jadi mereka di rumah membaca buku apapun, boleh buku sejarah, buku cerita dan sebagainya. Nanti mereka ada laporan dalam bentuk jurnal membaca yang setiap hari Selasa mereka presentasikan di depan sekolah. Jadi setiap kelas lapangan. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti ada perwakilan beberapa orang. Jadi mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka baca dari sumbernya, ilustratornya siapa. Jadi mereka mulai literasi supaya lebih meningkatkan literasi di sekolah kami. Seperti itu. Saya mau nanya, selama di jalan 2 tahun ini
apakah pernah ibu menemukan anak-anak inklusi dan bagaimana cara ibu mengajarnya? Inklusi. Inklusi ya pernah itu tahun lalu, tapi anaknya sekarang sudah pindah ke SMP. Ya itu apa namanya keterlambatan dalam belajar ya, keterlambatan dalam belajar. Keterlambatan dalam belajar. Nah kalau yang seperti itu biasanya saya bedakan mereka itu. Jadi dari bentuk soalnya saya bedakan, dari materinya saya bedakan. Jadi nanti pas saat ulangan pun dia duduknya bareng sama saya. Seperti itu, karena memang tidak paham apa yang ditulis pun dia nggak paham. Seperti itu. Jadi harus ada kayak kita buatnya tuh materinya tuh lebih banyak gambar sih. Kalau untuk inklusi yang lebih banyak gambar, entah nanti dia tarik garis tapi sambil kita arahkan, atau kita buat soal jawabannya ada di atas tapi kita mengarahkan ini kira-kira yang perbuatan baik yang tidak baik apa, ini ada buang sampah baik tidak, kayak gitu. Nanti dia tinggal tulis baik atau tidak baik gitu. Kadang huruf juga ada yang masih kebalik atau ada yang kurang seperti itu. Ya kalau ada inklusi harus ada surat di sekolah kami gitu, karena kita nggak bisa ngejudge oh anak ini kurang atau anak ini ada bedanya gitu sama yang lain, nggak bisa, harus ada surat. Dan kalau sudah ada surat jelas berarti kita harus ada diferensiasi ya, jadi perbedaan supaya dia bisa tetap mengikuti pembelajaran, cuma levelnya itu yang diturunin itu dari tingkat kesulitannya, jumlah soal yang lain misalkan 40 ya dia cukup 10 atau 15 sudah cukup seperti itu. Kalau untuk penilaian tersendiri kan tadi ibu kan bilangnya kan di blog ya, sistem blog ya. Itu tuh penilaiannya apakah dipisah juga atau gimana Bu? Tetap di buku buku rapat tetap tulisannya IPAS. Tetap IPAS. Jadi IPAS itu mau IPA atau IPS dan kita materinya ke IPAS atau IPA dulu. Tetap nanti di di buku rapat mah nggak ada tulisan IPA atau IPS, tidak ada. Tetap IPAS tulisannya. Berarti kan tadi kan ibu bilang yang paling sulit itu kan materinya tentang sejarah ya dia. Pada saat itu tuh ibu menggunakan metode pembelajaran itu apa? Biasanya sih kalau kayak gitu saya bikinnya kayak sistem kuis ke anak-anak kayak gitu. Misalkan saya tempelkan gambar nih dari hidup kan, tapi mereka harus hafal dulu ya, hafal dulu. Nah nanti ada kertas terus mereka mencocokkan gitu loh. Mereka tempel kira-kira si raja ini kira-kira ada di mana gitu. Terus masjid kira-kira peninggalan dari mana, Hindu kah atau apa gitu. Mungkin kayak gitu ya, kayak gambar gitu ya. Tadi kan saya bilang kan ada sistem ditempel gitu. Supaya lebih hafal. Kalau cuma tulisan aja tuh kayaknya agak kurang gitu, sistem tulis paling kan. Maka sebelum pulang saya suka ada juga tebak-tebakan anak-anak. Mungkin cukup ya Bu. Ya, segitu pertanyaan dari kami. Terima kasih Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.